Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulina Vitasari, NIRM 2021020220 dari kelas 1 SIA 4. Saya akan mengirimkan tugas kuis saya, pelajaran pengantar teknologi informasi oleh Bapak M. Syaifuddin Eskom Mkom. Soal yang pertama yaitu sebutkan jenis atau macam teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya. Jawaban saya yaitu 1. Teknologi komunikasi, contohnya seperti handphone dan PC. Yang kedua, teknologi informasi, contohnya seperti internet, televisi, dan radio. Yang ketiga, teknologi transportasi, contohnya seperti mobil, motor, kapal, pesawat, dan bus. Yang keempat, teknologi medis, contohnya seperti revolusi penemuan obat, USG, dan dapat mendiagnosis penyakit. Yang kelima, teknologi pangan, contohnya seperti mengetahui zat-zat yang terkandung dalam makanan. Yang keenam, teknologi pendidikan, contohnya seperti aplikasi belajar online, peralatan laboratorium. Yang ketujuh, teknologi pertanian, contohnya seperti mesin pemilih bibit unggul, instalasi pengolah limbah, Indo-Combine Harvester digunakan untuk memudah pemotongan padi. Soal yang kedua yaitu dalam komputer ada yang dinamakan software dan hardware. Berikan contoh masing-masing dan tuliskan pengertian menurut pemahaman. Software atau yang sering disebut sebagai perangkat lunak adalah sebuah teknologi yang berhubungan dengan program untuk mengendalikan komputer agar sesuai yang dikehendaki oleh penggunanya. Contohnya seperti Microsoft Word, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, dan sebagainya. Hardware atau sering disebut sebagai perangkat keras adalah sebuah komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata. Contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, motherboard, hard disk, dan sebagainya. Soal yang ketiga, sebutkan fungsi dan contoh sistem operasi yang Anda ketahui yang bisa digunakan. Fungsi sistem operasi yaitu berperan dalam mengkoordinasikan, mengendalikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan agar berjalan dengan semestinya. Contohnya sistem operasi yang dapat digunakan seperti Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Soal yang keempat yaitu konversikan bilangan heksadesimal ke desimal. Soal yang keempat yaitu konversikan bilangan heksadesimal ke desimal F343 dan A91. Jawaban yang A, F343 heksadesimal ke desimal. F343 heksadesimal sama dengan F kali 16 pangkat 3 ditambah 3 kali 16 pangkat 2 ditambah 4 kali 16 pangkat 1 ditambah 3 kali 16 pangkat 0. Hasil bawahnya 5F sama dengan 15, jadi 15 dikalikan 16 dikalikan pangkat 3, hasilnya 61.440 ditambah dari akar dari 3 kali pangkat 2 768 ditambah 4 kali 6 akar 1 hasilnya 64 ditambah 3 kali 16 pangkat 0 hasilnya 3. Jadi 61.440 ditambah 768 ditambah 64 ditambah 3 hasilnya 62.275. Jadi hasil dari heksadesimal dari F343 heksadesimal ke desimal yaitu 62275. Jawaban yang B yaitu A91 sama dengan A kali 16 pangkat 2 ditambah 9 kali 6 pangkat 1 tambah 1 kali 6 pangkat 0. A91 heksadesimal sama dengan 2560. A sama dengan 10 dikalikan 16 pangkat 2 hasilnya 2560 ditambah 144 hasil dari 9 kali 16 pangkat 1 ditambah 1 hasil dari 1 kali 16. Jadi hasil dari A91 heksadesimal
2705 desimal. Soal yang kelima, sebutkan pengertian dan contoh dari manfaat jaringan komputer dalam pendidikan dunia usaha. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lainnya dan dapat digunakan untuk berbagai sumber daya komunikasi dan dapat mengakses informasi secara bersamaan. Manfaat jaringan komputer dalam pendidikan yaitu: 1. Dapat lebih mudah memberikan informasi lebih kepada siswa dan guru. Kedua, memfasilitasi pengumpulan data. Ketiga, sebagai media untuk mengirim file dan diskusi. Keempat, dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dengan adanya fasilitas komputer. Kelima, siswa dapat menerima ilmu pelajaran secara merata dari guru. Manfaat jaringan komputer dalam dunia usaha yaitu: 1. Dapat mempermudah proses penghitungan data usaha. 2. Sebagai lahan untuk media promosi atau penjualan. 3. Mempercepat penyebaran suatu produk usaha. Keempat, memberikan informasi akurat mengenai kondisi. Demikian jawaban kuis dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.